easy go. Welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Fatimah. Saya akan membahas perancangan dan implementasi basis data menggunakan DB Designer. Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Oke, langsung saja kita buka aplikasi DB Designer. Pilih New pada File untuk membuat rancangan baru. Yang pertama, kita membuat tabel terlebih dahulu. Klik New Table, lalu klik kanan pada tabel, pilih Edit Object. Di sini bisa dilihat ada nama tabel. Saya akan memberi nama yaitu tabel faktur. Kemudian untuk kolom yang pertama yaitu nomor faktur dan ada tipe data. Kalian bisa pilih di sini ya, atau kalian bisa ketikkan secara langsung biar cepat. Saya akan memasukkan ukurannya itu 4. Kemudian kita hilangkan centang pada auto increment. Auto increment itu fungsinya untuk penomoran secara otomatis. Sedangkan tipe data yang saya pakai itu char, jadi tidak bisa menggunakan auto increment. Lalu saya akan membuat kolom yang kedua yaitu tanggal dengan tipe data date. Kemudian klik OK. Nah, untuk tabel yang pertama sudah jadi, lalu kita buat tabel yang kedua. Seperti tadi, klik kanan, pilih Edit Object. Saya akan memberikan nama yaitu kemudian saya akan buat kolom yang pertama yaitu nomor barang dengan tipe data char dan ukurannya sama 4. Lalu hilangkan auto increment. Kemudian kolom yang kedua yaitu nama barang. Tipe datanya juga sama char. Namun di sini ukurannya 20 karena nama biasanya kan panjang. Dan kolom yang ketiga ada harga dengan tipe data double. Biasanya kalau harga atau bentuknya nilai itu tipe datanya integer atau double, terserah kalian sih. Lalu oke. Oke, saya akan buat tabel yang ketiga. Di sini saya akan memberikan namanya yaitu langganan. Dan di sini ada 3 kolom. Yang pertama itu nomor langganan dengan tipe data char dan ukurannya itu 4. Kemudian hilangkan tanda centang pada auto increment. Jadi auto increment itu bisa digunakan untuk tipe data integer atau floating numbering. Kemudian yang kedua itu ada kolom nama langganan, tipenya juga char, tapi ukurannya itu 20. Dan yang ketiga ada katalog langganan. Dan karena di sini berupa karakter semua, maka tipe data yang dipakai itu char. Maaf, di sini salah. Jadi kita ganti char terlebih dahulu ya. Char ukurannya 20. Lalu klik OK. Di sini saya sudah membuat 3 tabel. Kemudian lanjut untuk mapping cardinality. Yang pertama ada one to many. Misalnya seorang dosen dapat membimbing banyak kelas, sedangkan satu kelas hanya dibimbing oleh satu dosen. Yang kedua ada one to one. Misalnya seorang mahasiswa hanya memiliki satu NIM dan satu NIM hanya dimiliki satu mahasiswa. Ketiga ada many to many. Saya akan merelasikan langganan dengan tabel faktur menggunakan one to many. Kemudian untuk tabel faktur dan tabel barang saya gunakan many to many dan akan menghasilkan satu tabel baru. Di sini bisa kalian lihat. Nah, saya akan menambahkan 2 kolom. Yang pertama itu ada QTY atau quantity. Tipe datanya itu integer.
Dan yang kedua itu ada harga trans. Dengan tipe datanya itu double. Maaf di sini agak sedikit lama ya. Agak susah diklik. Ya di sini double. Kemudian sebelum oke, saya akan mengganti nama tabel terlebih dahulu menjadi transaksi. Lalu klik oke. Untuk rancangan tabelnya sudah selesai. Lalu saya akan membuka XMPP. Kemudian klik start pada Apache dan MySQL. Dilanjut untuk membuka command prompt, lalu klik run as administrator. Jadi saya di sini masuk sebagai admin. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, tampilan command prompt-nya sudah muncul. Kita di sini masuk ke direktori penyimpanan XMPP. Karena saya menyimpannya di C, maka masuk cd c.2 backslash. Kemudian masuk ke tempat penyimpanan file MySQL kita pada XMPP dengan perintah xmpp/mysql/bin/mysql.exe min u, usernya itu root, kemudian min p, enter. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan password. Karena root saya tidak ada password, maka langsung enter saja. Kemudian saya akan cek database yang pernah saya buat dengan perintah show database. Nah, di sini belum ada database yaitu DB penjualan, maka saya buat terlebih dahulu dengan perintah create database DB penjualan. Oke, sudah berhasil. Lalu saya cek kembali. Nah, di sini sudah muncul ya database yang tadi saya buat. Lalu untuk memasukkan rancangan ke dalam database, di sini klik database, pilih database sinkron, maka akan muncul tampilan seperti ini. Klik new database connection. Nah, di sini kita akan connect dengan nama MySQL. Sebenarnya bukan cuma MySQL, kalian bisa pilih di sini. Tapi karena saya menggunakan MySQL, tidak saya ubah lagi. Kemudian untuk hostname saya menggunakan localhost, tapi tergantung dengan laptop kalian juga. Lalu saya akan memasukkan database yang saya buat tadi yaitu DB penjualan. Saya akan menggunakan username root, dan karena root saya tidak ada password, maka kosongkan saja. Klik OK, kemudian connect. Kemudian masuk ke tahap mengeksekusi sinkronisasi. Jadi jika di sini ada kesalahan baik tabel atau kolom, maka akan warning atau peringatan. Di sini ada keterangannya ya. Kita langsung close. Kita akan pengujian di command prompt. Sebelumnya aktifkan database yang saya buat tadi yaitu DB penjualan. Kemudian kita cek apakah tabel yang tadi dibuat di DB Designer sudah masuk atau belum dengan perintah show table. Nah, di sini sudah berhasil, ada tabel barang, faktur langganan, dan transaksi. Selanjutnya, saya akan melakukan pengujian melalui PHP MyAdmin dengan cara buka browser lalu ketikkan localhost/php MyAdmin. Nah, di sini ada DB penjualan, kita klik, maka akan tampil tabel yang tadi saya buat. Nah, ada tabel barang, faktur, langganan, dan transaksi. Lalu saya akan membuka designer. Dan kita bisa lihat di sini relasinya sudah sama seperti
yang ada di DB Designer, cuma di sini agak sedikit berantakan. Saya akan rapikan terlebih dahulu. Jadi ini bukan karena error ya. Memang kalau di PHP My Admin sebelum filenya itu di save, maka kalau dibuka akan berantakan lagi seperti ini. Jadi saya akan rapikan terlebih dahulu, lalu akan saya save. Nah, ini tampilannya sudah lumayan rapi. Lalu akan saya save dengan nama DB penjualan. Jadi ini hasil akhirnya ya. Kita bisa buat rancangan terlebih dahulu menggunakan DB Designer, kemudian memasukkannya ke dalam database. Sekian dari saya dan terima kasih.